Surabaya, kota yang merajut sejarah di setiap sudutnya. Dari kemegahan ikon kota hingga orang-orang di dalamnya. Perjuangan panjang ini terus tumbuh melalui dinamika sosial masyarakatnya yang inklusif. Di masa pra-Orde Baru sekitar tahun 60-an, kota ini punya sisi lain yang cukup kelam. Krisis ekonomi dan politik yang tidak stabil saat itu memicu maraknya praktik prostitusi di beberapa kawasan tertentu. Pada tahun 1967, datanglah seorang mantan pekerja seksual berdarah Jawa Filipina bernama Dolly Kavit atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tante Dolly. Ia dan suaminya mendirikan rumah bordil pertama di atas tanah bekas makam Kembang Kuning. Keberadaan rumah pekerja seksual itu banyak membuat orang penasaran. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mendirikan usaha di sekitar wisma milik Tante Dolly. Cerita mulai berbalik ketika Ibu Trismawati selaku wali kota Surabaya mengambil langkah berani untuk menutup kawasan tersebut. Hari ini pemerintah kota Surabaya akan menutup kawasan lokalisasi di Jalan Doli dan Jarak. Saya sudah sampaikan kan nggak mungkin, itu sudah ada ratusan tahun gitu kan. Kemudian kita hapus hanya dalam 4 tahun gitu kan nggak mungkin. Setelah dilakukannya sosialisasi rencana penutupan selama berhari-hari, kini kawasan Doli berubah menjadi pusat UMKM kreatif. Inilah Batik Putrajaya, salah satu UMKM dari hasil transformasi yang digerakkan oleh Pak Mulyadi Gunawan atau yang akrab disapa Pengki, sang maestro di balik seni batik Surabaya. Beliau menekuni batik selama 1 dekade, sampai akhirnya didanai Ibu Trismawati untuk mengembangkan minatnya menjadi produk UMKM kreatif. 2014 baru lokalisasi itu ditutup, dibangunlah beberapa sentral termasuk rumah batik ini dari pemerintah kota. Imbasnya ke perekonomian yang dulu warga itu menitik beratkan hasil sehari-hari itu dari lokalisasi, tapi setelah ditutup kan otomatis nggak ada pemasukan. Soalnya apa? Yang namanya lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara kan mulai malam malah lebih ramai. Berkat pembinaannya, warga beralih profesi menjadi pengrajin kreatif bermoto melestarikan budaya. Produk ini tidak lagi jago kandang. Batik Putrajaya telah terbang jauh, mulai dari pesanan seragam instansi pemerintah hingga dipajang di galeri-galeri ternama di pusat kota hingga luar negeri. Berkat dukungan pemasaran dari pemerintah dan kualitas yang terjaga, batik ini kini menjadi bukti bahwa ekonomi lokal dari pinggiran mampu bersaing di pasar nasional. Batik Putrajaya adalah bukti transformasi sejati. Tempat ini tidak lagi bicara tentang ekslokalisasi, melainkan tentang keberhasilan sebuah kota dalam merevitalisasi ruang tanpa harus menghilangkan orang-orang di dalamnya. Inilah wajah dari pemukiman yang berkelanjutan. Karena kita hubungannya dengan budaya, satu pelestarian budaya, kedua mengenalkan batik Surabaya itu ada. Sebelum rumah batik ini ada, batik di Surabaya itu nggak dikenal. Tapi setelah rumah batik ini ada, terus banyak warga dari kota Surabaya itu belajar di sini. Setelah mereka belajar, mereka bisa, terus mereka berproduksi, kita dampingin, banyaklah pengrajin batik di Surabaya. Transformasi ini bukan sekadar cerita tentang beralihnya mata pencarian, tetapi tentang pemulihan martabat, sebuah bukti nyata bahwa pemberdayaan mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi warga lokal. Tidak ada lagi stigma negatif bagi tempat ini. Melalui kain-kain yang kini diakui secara luas, masyarakat membuktikan bahwa daya saing mereka setara, mengikis habis kesenjangan yang pernah mengisolasi mereka dari peluang. Bahwa batik itu kan warisan dari budaya, bukan hanya sebagai sandang atau pakaian yang kita pakai. Jangan sampai ke depannya warisan ini hanya sekedar sebagai dongeng, tapi yang pelakunya udah nggak ada, jadi cuma hanya tinggal cerita. Dari bekas wisma, lahir karya yang mendunia. Harapan itu nyata, dan ia terukir indah di setiap helai kain yang lahir dari tanah ini. Karena masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu.